Selamat pagi teman-teman, kita berjumpa lagi ya dalam video kursus selanjutnya dari 7 Habits of Highly Effective People. Dalam video sebelumnya kita sudah bicara mengenai 4 habit ya. Jadi habit pertama kemarin be proaktif. Kemudian habit kedua begin with the end in mind. Ya, jadi punya tujuan final yang jelas, destinasinya jelas. Kemudian habit ketiga, put first thing first. Punya prioritas yang jelas gitu ya. Tidak amburadul. Kemudian habit keempatnya kemarin think win-win. Ya win-win solution, mencari solusi yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Nah, dalam video kali ini kita akan bicara yang habit kelima, yakni seek first to understand, then to be understood. Jadi bahasa Indonesianya, pertama-tama kita harus mencoba memahami pihak lain dulu, sebelum mencoba meminta mereka memahami diri kita. Ya, jadi kita harus memahami kebutuhan orang lain terlebih dahulu. Apa ekspektasi mereka, apa kebutuhan mereka, apa harapan mereka, sebelum kita memaksakan pemikiran kita, atau usulan kita, atau gagasan kita. Jadi kita mencoba memahami perspektif atau sudut pandang pemikiran orang lain terlebih dahulu sebelum kita menyampaikan apa yang kita harapkan. Ya. Jadi di slide 30 ini saya bilang habit kelima ini maknanya adalah kita mesti memahami apa kepentingan dan kebutuhan dari mitra kerjasama kita sebelum kita menyodorkan apa yang kita inginkan. Ya. Jadi kita mencoba memahami dulu ya. Kalau dalam hubungan pelanggan otomatis itu wajib ya. Kita memahami kebutuhan pelanggan kita sebelum kita menyodorkan apa yang kita miliki. Nah, pelanggan ini sebenarnya juga bisa dimaknai sebagai pelanggan internal ya. Misalnya Anda kerja di bagian HRD, pelanggan Anda itu siapa ya? Karyawan semua. Karyawan bagian finance, bagian produksi, bagian marketing itu kan pelanggan Anda semua. Anda harus memahami kebutuhan mereka, kebutuhan para karyawan itu apa, sebelum Anda menyodorkan harapan-harapan Anda. Demikian juga Departemen IT misalnya. Departemen IT itu pelanggannya adalah ya semua user di kantor mereka. Apa kebutuhan user? Apa yang sangat diharapkan dari para user mengenai layanan IT? Mungkin layanannya harus andal, tidak pernah error, kalau ada perbaikan cepat gitu ya. Jadi kita mulai memahami apa harapan pelanggan kita. Atau sebaliknya ya, Anda misalnya seorang atasan, mitra Anda ya bawahan Anda. Nah, sebelum Anda memaksakan kehendak Anda sebaiknya justru harus memahami apa harapan-harapan dari anak buah Anda. Ekspektasi dari para anak buah Anda itu apa? Itu kan Anda menjadi seorang leader yang partisipatif, tidak otoriter yang memaksakan kehendak. Pada sisi lain, kalau Anda sebagai seorang staf atau sebagai seorang anak buah berhubungan dengan atasan Anda juga seyogianya mencoba memahami perspektif atasan Anda. Apa keinginan dia, ekspektasi dia seperti apa, harapan-harapan dia mengenai kinerja tim seperti apa. Nah, kemudian Anda baru sampaikan apa concern Anda gitu ya. Jadi kita berempati pada pandangan orang lain, pada ekspektasi orang lain sebelum kita mengekspresikan apa yang kita butuhkan. Ya. Jadi di slide 31 ini saya cerita kita mesti membangun empati dengan pemikiran, kebutuhan atau keinginan mitra kita. Kita tidak terburu-buru memaksakan keinginan atau gagasan kita pada orang atau pada pihak lain. Ya, jadi kita mencoba selalu memahami terlebih dahulu apa harapan orang lain, apa ekspektasi orang lain, alih-alih memaksakan ego kita gitu ya. Seringkali kan di kantor itu orang-orang dengan terburu-buru memaksakan kehendaknya, menyodorkan keinginannya, menyodorkan kebutuhan-kebutuhannya, dan bahkan kadang-kadang memaksakan kehendaknya gitu ya. Ada ego sektoral, ada ego individu. Nah, sikap seperti itu kadang-kadang justru menimbulkan konflik gitu ya. Karena tidak dibarengi dengan sikap untuk memahami perspektif orang lain, tidak disertai dengan kerendahan hati untuk memahami, mendengarkan ekspektasi orang lain.
Misalnya kalau Anda atasan, Anda hanya selalu memaksakan kehendak Anda tidak pernah mau mendengarkan masukan dari bawahan Anda merasa karena atasan Anda berhak melakukan sikap yang satu arah gitu ya. Itu pasti akan menciptakan iklim kerja yang tidak kondusif. Ya, anak buah Anda pasti akan tertekan, teman-teman. Jangan seperti itu, ya Anda meskipun seorang bos atau seorang leader atau sebagai seorang tim leader, manajer atau atasan, ya seyogianya setiap minggu sekali minta feedback atau minta pandangan dari anak buah Anda. Berempati kepada ekspektasi anak buah Anda. Itu akan menciptakan iklim kerjasama yang lebih maknyus. Oke. Nah, saya bilang nih di slide berikutnya ya, ajaibnya dengan prinsip empati semacam itu, acap kali kita justru akan lebih berhasil untuk menemukan titik temu dan kemudian pelan-pelan kita akan berhasil menggulkan kebutuhan, gagasan, dan pemikiran kita pada orang atau pihak lain. Jadi ketika kita bisa membangun empati pada pemikiran orang lain, pada pemikiran anak buah kita, pada ekspektasi anak buah kita, itu somehow kita justru akan mendorong mereka untuk mau melakukan apa yang kita kehendaki, karena mereka merasa dihargai. Mereka akan mengerjakan apa yang kita minta itu dengan senang hati, karena masukan-masukan mereka juga kita adopsi, kita pertimbangkan, kita hargai. Jadi ada semacam sikap saling respect. Ya, kita tidak hanya memaksakan ego kita. Oke? Nah, di slide berikutnya ini saya bilang dalam ilmu human behavior, prinsip ini disebut reciprocity. Kita hanya akan bisa mendapatkan manfaat yang kita butuhkan jika kita mampu memahami dan berempati pada kebutuhan orang lain terlebih dahulu. Ya, ini semacam reciprocity, teman-teman ya. Jadi orang-orang yang efektif di dalam kantor itu justru orang-orang yang mampu menghargai pendapat orang lain. Jadi kinerjanya akan jauh lebih efektif dibanding orang-orang yang hanya melulu memaksakan kehendaknya. Dia mungkin akan quote and quote justru kurang disukai oleh rekan-rekan kerjanya, atau bahkan menciptakan konflik dengan departemen lain kalau hanya selalu memaksakan egonya, memaksakan kehendaknya. Nah, itu sering terjadi ya di kantor, teman-teman ya. Banyak orang-orang terjebak memaksakan egonya dan enggan melihat kepentingan orang lain, enggan memahami kebutuhan orang lain, enggan mendengarkan ekspektasi orang lain. Itu dangerous. Ya, sekali lagi ini sikap ini sangat penting bagi seorang atasan ya. Anda sebagai seorang atasan seyogianya tetap selalu meluangkan waktu untuk mendengarkan masukan dari anak buah Anda, ekspektasi mereka sebelum Anda merumuskan apa goal Anda. Ya, jadi bersama-sama. Demikian juga ketika kita kerja dengan departemen lain, kita juga mencoba memahami kebutuhan mereka, apa harapan mereka sebelum kita menyampaikan apa kebutuhan kita. Jadi memahami. Kalau kita bisa memahami orang lain, maka orang lain juga akan respect kepada kita. Dan akhirnya akan tumbuh kerjasama yang kondusif, yang optimal. Oke? Jadi itu teman-teman ya, ini habit kelima ini penting ini ya. Tumbuhkan respect pada orang lain, tumbuhkan penghargaan pada orang lain. Tumbuhkan empati pada ekspektasi orang lain. Nah, kemudian itu berkaitan juga dengan habit nomor 6. Ya, di halaman 34 ini, habit ke-6 ini synergize. Membangun sinergi. Ya, kata Stephen Covey, Anda juga akan menjadi manusia yang efektif, manusia yang produktif kalau Anda bisa membangun sinergi yang cloud dengan rekan kerja Anda, dengan atasan Anda, dengan bawahan, dengan departemen lain, atau dengan pelanggan, atau dengan supplier gitu ya. Saya bilang ini di slide berikutnya, kita perlu kecakapan untuk membangun teamwork yang solid. Sebab seringkali apa yang kita ingin lakukan butuh dukungan kerjasama bagus dari pihak atau orang lain. Sinergi hanya akan muncul jika kita punya semangat kolaborasi yang solid dan efektif. Ya, Anda bisa baca ya di slide di belakang saya ini. Jadi kerjasama teman-teman ya, kolaborasi ini sama prinsipnya dengan habit sebelumnya ya. Jadi kita hanya akan bisa kerjasama kalau kita bisa respect, membangun respect, tahu mengenai kebutuhan orang lain. Tapi secara teknis, menurut pengalaman saya sebagai seorang konsultan, kerjasama yang bagus itu akan terwujud kalau masing-masing departemen itu sering-sering melakukan koordinasi, teman-teman. Ya, ini kata kunci yang seringkali
sering diucapkan tapi susah dilakukan ya, koordinasi. Apa maksudnya? Itu misalnya Anda kerja dengan departemen-departemen lain dalam kantor Anda, itu seringkali tidak klop karena koordinasinya lemah. Koordinasinya lemah karena komunikasinya kurang intens, atau mungkin ada communication gap. Disinilah pentingnya Anda membangun satu pola komunikasi yang efektif, melalui bantuan misalnya meeting gitu ya. Setiap 2 minggu sekali atau seminggu sekali Anda meeting dengan departemen lain untuk saling menyamakan persepsi, saling menyamakan pandangan, atau hanya untuk sekedar mengetahui apa action mereka dan mereka mengetahui apa action kita. Itu penting itu. Seringkali masing-masing departemen taken for granted ya, merasa bahwa departemen lain harus melakukan ini, departemen dia melakukan ini, dan dia berharap departemen lain memahaminya. Kadang-kadang miskomunikasi terjadi karena persepsi seperti itu, asumsi ya, asumsinya bahwa masing-masing departemen sudah paham mengenai apa yang dilakukan oleh masing-masing departemen. Seringkali asumsi itu keliru ya. Kadang-kadang ada miskomunikasi karena kita berangkat dari asumsi yang salah. Nah, untuk menghindari asumsi yang salah itu idealnya kita harus sering komunikasi. Idealnya komunikasinya melalui satu platform ya. Di dalam dunia kerja itu sekarang ada semacam aplikasi komunikasi yang bagus, bukan WhatsApp ya. Seringkali di kantor itu komunikasinya hanya melalui WhatsApp ya, WA group gitu ya. Menurut saya itu agak jadul. Idealnya Anda punya aplikasi lain yang memang didesain untuk kerjasama antar tim. Misalnya aplikasi Basecamp gitu ya. Atau aplikasi Slack gitu ya. Anda bisa googling nanti ya. Basecamp namanya. Basecamp atau Slack. Ya, S-L-A-C-K, Slack. Atau Notion. Aplikasi yang juga sangat bagus untuk kerjasama tim itu namanya Notion. N-O-T-I-O-N, Notion tulisannya ya, Notion. Nah, aplikasi-aplikasi itu sangat powerful, membuat Anda bisa kolaborasi dengan departemen lain, dengan tim lain, atau dengan tim departemen Anda secara sangat bagus, karena aplikasinya powerful. Jadi Anda tidak perlu meeting, tapi juga Anda tidak perlu pakai WhatsApp gitu ya. WhatsApp kan kadang-kadang terlalu penuh gitu ya. Kalau Anda pakai aplikasi Basecamp, Anda akan sangat terbantu kalau Anda nanti bisa browsing ya. Nah, itu penting teman-teman ya. Jadi memahami apa kerjaan pihak lain, kita tahu apa action orang lain, itu kan bisa mensinkronkan dengan action kita. Kadang-kadang komunikasi kita mengalami kegagalan ya, communication breakdown. Hanya karena koordinasinya kurang. Koordinasinya kurang karena komunikasinya kurang. Ya. Itu menurut saya poin pertama ketika Anda mau membangun sinergi itu Anda harus masing-masing tim tahu apa kerjaan mereka, apa action mereka, apa tanggung jawab mereka, dan mereka juga tahu apa yang akan kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa tanggung jawab kita. Jadi jelas, ya masing-masing tugas dan tanggung jawabnya itu jelas dikomunikasikan. Target-targetnya juga dikomunikasikan. Itu menurut saya kata kunci ya, ketika Anda mau bangun satu teamwork yang solid itu masing-masing orang tahu apa yang harus dikerjakan, masing-masing orang tahu goals-nya apa. Oke. Nah, kemudian yang kedua, idealnya lagi ya masing-masing tim itu bisa menyampaikan progres pekerjaannya ya. Sehingga masing-masing anggotanya tahu progres masing-masing anggotanya seperti apa. Nah, itu kembali kalau ada aplikasinya bisa dipantau dengan mudah ya. Pakai application dashboard gitu ya. Jadi teamwork tidak hanya mengandalkan semacam hubungan interpersonal ya. Oke, itu fine, kadang-kadang hubungan interpersonal yang baik akan sangat mendukung kerjasama, itu bagus, tapi not enough. Kerjasama yang unggul itu dibangun tidak hanya hubungan interpersonal yang bagus, tapi juga masing-masing anggotanya tahu tugas pokoknya, tahu goals-nya. Sehingga mereka bersama-sama bisa serentak melakukan action untuk mencapai goal secara bersama-sama, common goals. Gitu ya. Jadi itu ya, habit ke-6 ya. Jadi habit ke-4, ke-5, ke-6 itu berhubungan dengan interaksi kita dengan orang lain. Tadi ya,
habit keempatnya seek to understand, ya, memahami terlebih dahulu baru minta dipahami. Itu kan hubungan dengan orang lain. Yang habit kelima tadi, habit keempat sebelumnya think win-win. Ya, think win-win, ya, win-win solution dengan pihak lain. Habit kelimanya mencoba memahami pihak lain sebelum meminta mereka memahami diri kita. Dan kemudian habit keenamnya tadi synergize. Nah, 3 habit itu berkaitan dengan hubungan interpersonal, dengan hubungan antar manusia. Ya. Nah, kita kemudian beranjak ke habit yang nomor 7 nih ya. Habit yang terakhir ini lebih berkaitan dengan habit pengembangan diri kita. Namanya sharpen the soul. Ya, Anda bisa lihat di slide, sharpen the soul. Atau mengasah gergaji Anda, mengasah ketajaman skill Anda. Ya. Karena ketajaman skill Anda itu perlu diasah, teman-teman. Ibarat pisau, kalau Anda tidak pernah mengasah ketajaman skill Anda, ya skill Anda akan mandul. Ya, termehek-mehek. Bahkan bisa nyungsep ya skill Anda. Oke. Jadi Anda harus selalu secara berkala mengasah skill Anda supaya skill Anda tetap tajam, ya. Jadi saya bilang di slide berikutnya ini, habit yang terakhir ini fokus pada pengembangan diri kita secara terus-menerus agar kita makin kompeten dan skillful. Ya. Oke. Jadi sekali lagi Anda harus mengasah skill Anda supaya makin kompeten, karena saya pernah bilang bahwa nasib Anda itu sangat ditentukan oleh level skill Anda, teman-teman. Level kompetensi Anda itu sangat menentukan nasib Anda. Kalau kompetensi Anda stuck, skill Anda stuck, otomatis gaji Anda juga akan stuck. Kompetensi itu tidak hanya kompetensi teknis ya, tapi juga tadi kompetensi manajerial. Bagaimana Anda mengkomunikasikan hasil kerja Anda, bagaimana Anda membangun kerjasama dengan orang lain, dengan atasan, itu juga skill. Kadang-kadang orang merasa bahwa dia skillnya sudah bagus, tapi karirnya mentok, sehingga dia menyalahkan atasannya, menyalahkan manajemennya. Menurut saya itu bukan sikap yang bijak. Ya. Kenapa sekali lagi kalau Anda merasa sangat yakin dengan kompetensi Anda yang sangat bagus itu, Anda mengklaim diri Anda sebagai orang yang kompetensinya bagus, dan kemudian Anda merasa perusahaan sekarang tidak adil terhadap karir Anda. Ya solusinya mudah, teman-teman ya. Anda bisa mencari kerja di tempat lain yang menurut Anda lebih fair dengan Anda. Ya kan? Kenapa? Karena kalau Anda merasa kompetensi Anda betul-betul top markotop, ya, betul-betul hebat, sangat mudah bagi Anda untuk mencari pekerjaan lain di kantor lain dengan gaji yang bahkan lebih mahal. Sesederhana itu logikanya. Ya. Jadi menurut saya itu lebih bijak ya kalau Anda merasa kompetensinya sudah hebat tapi merasa tidak naik-naik karirnya dan kemudian Anda marah-marah, itu wasting time, membuang-buang energi. Jauh lebih baik Anda pindah ke tempat lain yang lebih menghargai kompetensi Anda. Nah, seringkali orangnya tidak berani gitu ya. Atau kemudian hanya ngomel-ngomel, itu malah makin tidak produktif. Ya. Jauh lebih baik Anda mencoba introspeksi, kenapa kompetensi saya sudah bagus kok masih mentok karirnya. Boleh jadi ada satu kompetensi lain yang belum saya kuasai, boleh jadi ada skill penting yang juga belum saya kuasai. Jadi Anda punya kerendahan hati untuk mencoba terus keep improving your skills. Ya. Di slide berikutnya ini saya bilang bahwa sharpen the soul atau mengasah gergaji artinya adalah kita senantiasa bisa mengasah level kecakapan kita, terutama dalam bidang kerja yang memang kita tekuni. Ya, jadi Anda selalu keep improving. Ya. Misalnya saya bekerja sebagai seorang konsultan manajemen gitu ya, itu ilmu bidang profesi yang sangat membutuhkan keahlian ya. Ya otomatis saya selalu belajar ya. Saya belajar ilmu baru mengenai manajemen SDM, karena saya konsultan manajemen SDM ya. Saya banyak baca buku mengenai HR management, mengenai karir management, mengenai talent management. Dan kemudian saya juga belajar dari pengalaman nyata saya sebagai seorang konsultan ya.
Dan kemudian saya menulis, ya, menulis buku itu juga salah satu cara saya untuk upgrade my skill. Karena ketika saya menulis buku itu sebenarnya saya dipaksa untuk belajar. Ya, kan nggak mungkin saya bisa menulis buku kalau saya nggak banyak baca buku ya. Kalau saya nggak belajar menulis atau belajar mengumpulkan berbagai bahan gitu ya. Jadi menulis buku itu sebenarnya media yang sangat bagus untuk memaksa kita terus tumbuh. Jadi keep upgrading your skills. Supaya skill Anda nambah dan harapannya karir Anda menjadi melesat sehingga gaji Anda menjadi lebih maknyus. Oke? Nah, di sini saya bilang ada 4 langkah ya di slide berikutnya ya. Di slide 39 ini saya bilang 4 langkah untuk menjalani proses skill improvement. Supaya gergaji ketajaman skill, ketajaman gergaji skill Anda itu makin tajam. Ada 4 langkah untuk menjalani proses skill improvement. Nah, apa saja 4 langkah ini ya? Mari kita lihat ya di slide berikutnya. Di step pertama itu tentukan jenis skill yang mau ditumbuhkan. Ya, jadi di langkah pertama ini Anda mencoba mengidentifikasi skill apa yang Anda ingin tumbuhkan. Misalnya Anda mau menjadi seorang manajer, tentu salah satu skill yang penting itu leadership ya teman-teman ya. Anda harus jago leadership-nya. Atau yang kedua yang tidak kalah penting untuk menjadi seorang manajer itu selain leadership adalah kemampuan teknis Anda dalam pekerjaan itu. Ya, kalau misalnya Anda mau menjadi manajer HRD, ya Anda tahu mengenai ilmu manajemen HRD secara lengkap. Anda mau menjadi manajer marketing, ya Anda tahu misalnya ilmu mengenai digital marketing gitu ya. Tidak ketinggalan zaman. Atau Anda menjadi seorang manajer IT, ya Anda tahu mengenai aplikasi IT, bahasa pemrograman IT gitu ya. Bagaimana mendesain aplikasi gitu. Jadi Anda tentukan itu, ya skill yang ingin Anda tumbuhkan. Atau Anda merasa salah satu skill yang paling penting bagi Anda sekarang, katakanlah misalnya Anda mau juga menguasai learning skill gitu ya. Learning skill itu, ya ini sekarang yang kita pelajari itu. Ya, bagaimana skill menumbuhkan diri. Learning skill namanya, self-learning skill. Bagaimana Pak Yudhya ya, salah satu cara terbaik untuk bisa, saya punya kemampuan belajar yang tinggi, kemampuan belajar yang efektif. Supaya ilmu saya bisa melesat. Nah ini langkah yang sedang kita bicarakan, ini langkah-langkahnya. Ya. Jadi langkah pertama Anda merumuskan skillnya. Jadi contohnya ya leadership skill, atau marketing skill, atau HR skills, atau learning spirit skills gitu ya, learning skills gitu ya. Jadi di halaman berikutnya saya bilang ya, langkah untuk mengasah kecakapan atau skill agar kita makin kompeten dimulai dengan pemahaman yang jelas, jenis skill apa yang memang ingin Anda tingkatkan. Anda perlu mengidentifikasi jenis skill apa saja yang paling penting bagi sukses pekerjaan Anda. Ya. Anda bisa baca ya di slide di belakang saya ini. Ya. Jadi Anda tentukan. Nah makanya di halaman 42 ini di slide berikutnya saya ngasih assignment yang kedua ini. Tentukan jenis skill baru yang memang ingin Anda kuasai. Ya, jadi sekarang Anda coba tuliskan nanti, dituliskan di laptop Anda itu skill apa yang ingin Anda kuasai. Misalnya tadi leadership skill, atau skill yang berhubungan dengan teknis pekerjaan Anda, atau belajar mengenai learning skills, atau communication skills, atau presentation skills, atau public speaking skills, atau mungkin skill menulis laporan gitu ya, writing report, atau skill mendelegasikan tugas. Anda coba identifikasi itu. Anda tuliskan. Mungkin 2 atau 3, lebih dari 1 ya boleh-boleh saja. Tapi at least 1. Oke? Itu langkah pertama teman-teman. Jadi Anda sadar skill apa yang ingin Anda mau kuasai. Jangan bingung atau gagap. Saya nggak tahu mau skill apa yang mau saya tingkatkan. Itu jangan. Sebaiknya Anda sadar mengenai apa potensi pengembangan diri Anda dan area yang ingin Anda tingkatkan. Oke? Itu dulu video ketiga kita, ya nanti kita sambung lagi dalam video berikutnya. Terima kasih.